Peristiwa Rengas Dengklok. Tanggal 6 Agustus 1945, kota Hiroshima dijatuhi bom oleh sekutu, dan tanggal 9 Agustus 1945, giliran kota Nagasaki yang dijatuhi bom. Pasukan Jepang semakin lemah, dan pada tanggal 12 Agustus 1945, Soekarno, Muhammad Hatta, dan Dr. Rajiman Widyodiningrat sebagai mantan ketua BPUPKI diterbangkan ke Dalat, Vietnam untuk bertemu Marquesal Terauchi. Soekarno, Hatta, dan Rajiman, saya sebagai pemerintahan Jepang ingin menyampaikan sesuatu kepada Indonesia, yaitu Jepang ingin memberikan kemerdekaan Indonesia sesuai dengan janji pemerintahan Kuniaki Kaiso. Memberikan pernyataan merdeka kepada Indonesia, Memamerkan kemerdekaan Indonesia, dan itu dapat dilihat dengan beberapa hari ke depan dengan cara kerja PPKI. Saya sangat setuju. Saya juga, proklamasi harus segera dilaksanakan. Tetapi pihak Jepang meminta agar proklamasi kemerdekaan Indonesia paling cepat dibacakan tanggal 24 Agustus 1945. kami akan pikirkan lagi. Oke, terima kasih Saudara Terauchi. Sampai jumpa. Pada tanggal 15 Agustus 1945, Kaisar Hiroto memerintahkan penghentian permusuhan terhadap sekutu. Setelah sebelumnya, yaitu pada tanggal 6 dan 9 Agustus 1945, sekutu menjatuhkan bom atom di kota Hiroshima dan Nagasaki. Berita tentang gencatan senjata yang dilakukan oleh Jepang ini disiarkan di radio Jepang dari Tokyo. Ternyata siaran tersebut tertangkap di Indonesia dan Sultan Syahrir mendengarnya. Things beginning to tick away after a brief pause. We did not get that information from the press associations. It came on our private wire from the White House. Now it's beginning to come. Bulletin AP, Washington. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Apakah kalian sudah dengar tentang berita tentang kekalahan Jepang? Belum, Bung. Benarkah itu? Apa yang terjadi dengan Jepang? Sekutu telah menjatuhkan bom di kota Hiroshima dan Nagasaki. Karena itu, Jepang melakukan gencatan senjata. Kalau begitu, Jepang sudah tidak ada lagi wewenang di negeri kita. Kita harus memanfaatkan momen ini. Setelah mendengar berita kekalahan Jepang, Hairul Soleh segera merencanakan pertemuan dengan anggota golongan muda lainnya untuk membicarakan masalah proklamasi kemerdekaan. Pertemuan ini dilangsungkan di Jalan Cikini, nomor 71, Jakarta pukul 20 WIB. Teman sekalian, sudahkah kalian mendengar berita tentang kekalahan Jepang? Belum, kawan. Dari mana engkau tahu tentang itu? Barusan, saya dan Sukarni berkumpul dengan Sahdir. Ia mendengar berita radio Jepang yang mengumumkan gencatan senjata itu. Berarti negeri kita dalam kondisi vacuum of power. Demikian saya mengumpulkan kalian semua di sini untuk membicarakan masalah itu. Kita harus memanfaatkan situasi ini untuk memproklamirkan kemerdekaan. Tepat sekali. Kalau begitu, kita akan membagi tugas. Saya, Wikana, dan Heron Saleh akan pergi ke kediaman Insinyur Soekarno untuk menyampaikan kabar ini. Sedangkan untuk Bung Darwis akan memerintahkan anggota pemuda lainnya untuk merebut kekuasaan dari Jepang. Tanggal 15 Agustus 1945, kira-kira pukul 22.00 WIB, di Jalan Pengangsaan Timur nomor 56 Jakarta, tempat kediaman Bung Karno, berlangsung perdebatan serius antara sekelompok pemuda dengan Bung Karno mengenai proklamasi kemerdekaan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Saya ingin bertemu dengan Bung Karno. Silakan duduk dulu, nanti saya panggilkan. Sekarang, Bung. Sekarang.
Malam ini juga kita kobarkan revolusi. Kita harus segera merebut kekuasaan. Kami sudah siap mempertaruhkan jiwa kami. Kita harus memproklamasikan kemerdekaan ini. Mendengar kata-kata ancaman seperti itu, Insinyur Soekarno naik darah dan berdiri menuju Wikana sambil berkata, Ini batang leherku, syaratlah saya ke pojok itu, dan potonglah leherku malam ini juga. Jangan menunggu esok hari. Dalam masa silam, kita sekarang harus menghadapi Belanda yang akan berusaha untuk kembali menjadi tuan di negeri kita ini. Jika saudara tidak setuju dengan apa yang saya telah katakan, dan mengira bahwa saudara telah siap dan sanggup untuk memproklamasikan kemerdekaan, saudara tidak memproklamasikan kemerdekaan itu sendiri. Mengapa meminta Insinyur Soekarno untuk melakukan hal itu? Kita harus menunggu kemerdekaan itu diberikan kepada kita sebagai hadiah. Jepang telah menyerah dalam perang sucinya. Mengapa bukan kita yang memerdekakan kemerdekaan kita sendiri? Ternyata segelintir ini tidak cukup untuk melawan kekuatan bersenjata dan kesiapan total tentara Jepang. Coba apa yang bisa kau perlihatkan kepada saya? Mana bukti kekuatan yang diperhitungkan itu? Ini akan bagian keamananmu untuk menyelamatkan perempuan dan anak-anak. Bagaimana cara mempertahankan kemerdekaan setelah diproklamasikan? Kita tidak akan mendapat bantuan dari Jepang atau sekutu. Coba bayangkan bagaimana kita akan tegak di atas kekuatan sendiri. Semakin cepat kita memproklamasikan kemerdekaan ini, akan semakin cepat kita terbebas dari semua belenggu yang menyiksa ini. Tapi kita perlu waktu untuk berunding sebentar. Setelah perdebatan antara golongan tua dan golongan muda, kemudian golongan tua yang berada di kediaman Insinyur Soekarno langsung membicarakan masalah tersebut di sebuah ruangan yang berbeda. Mudah menuntut untuk segera memproklamasikan kemerdekaan. Tapi kita tidak boleh gegabah, Bung. Kita butuh waktu untuk mempersiapkan kemerdekaan dengan matang agar tidak terjadi sesuatu yang diinginkan. Saya setuju. Menurut saya yang terpenting sekarang adalah menghadapi sekutu yang hendak berniat kembali berkuasa di negeri ini. Selain itu, masalah kemerdekaan sebaiknya dibicarakan lagi dalam sidang PPKI 18 Agustus mendatang. Lalu bagaimana dengan pendapat golongan muda, Bung? Apa kita abaikan saja? Ya, lagi pula mereka masih muda, pikiran mereka masih terlalu pendek. Kita harus melihat ke depan, mempersiapkannya dengan matang. Kalau tidak, bagaimana nanti jika semuanya berantakan? Baiklah, berarti kita semua sudah sepakat. Setelah berunding, semua golongan tua kembali ke ruangan di mana Soekarni, Wikana, dan Hairul Soleh yang sudah menanti mereka. Berunding tadi, kami memutuskan untuk tidak tergesa-gesa dalam mengambil keputusan, apalagi tentang kemerdekaan Indonesia. Kalau begitu, kami permisi. Setelah meninggalkan tempat kediaman Insinyur Soekarno, mereka tetap bersikukuh untuk segera memproklamasikan kemerdekaan. Mereka pun menyusun strategi bagaimana memujuk Insinyur Soekarno dan Muhammad Hatta untuk memproklamasikan kemerdekaan sesegera mungkin. Akhirnya, mereka memutuskan untuk mengasingkan kedua tokoh itu ke Rengas Dengklok agar segera terhindar dari pengaruh Jepang di Jakarta. Tepat pukul 4.00 WIB, Hairul Soleh dan Darus tiba di kediaman Insinyur Soekarno. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ada apa saudara datang sepagi ini? Kami bermaksud membawa Anda dan Insinyur Soekarno untuk ikut kami menuju tempat pengasingan. Tempat pengasingan? Apa yang saudara maksudkan? Ya, kami akan membawa kalian untuk diasingkan agar terhindar dari bentrok antar rakyat dan Jepang. Baiklah, kami akan ikut. Sebaiknya Ibu Fatmawati dan anak Anda turut serta Bung untuk menjamin keselamatan mereka. Baiklah, saya akan mengajak mereka. Tepat pukul 04.30 WIB, mereka pergi ke Rengas Dengklok dengan membawa Muhammad Hatta, Insinyur Soekarno beserta istri dan anaknya. Tiba di Rengas Dengklok, para rombongan bertemu dengan Sidanco Subeno untuk menyerahkan Insinyur Soekarno, sekeluarga, dan Muhammad Hatta.
Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Maaf mengganggu. Saya akan menitipkan Bung Karno sekeluarga dan Bung Hatta. Tolong jaga mereka dengan baik. Baiklah Bung, saya terima dan saya akan menjaga mereka. Bung Karno, Bung Hatta silahkan masuk. Hilangnya Insinyur Soekarno dan Muhammad Hatta secara misterius pagi itu menimbulkan kepanikan di kalangan pemimpin Jakarta. Peristiwa ini baru diketahui oleh Ahmad Subarjo pukul 8.00 WIB. Apakah Anda tahu keberadaan Insinyur Soekarno dan Bung Hatta? Maaf Bung, saya tidak tahu. Katakanlah kepadaku di mana mereka sekarang, dan aku akan menjamin kemerdekaan untuk kalian esok harinya. Apakah Anda bersumpah untuk itu? Kau bisa percaya padaku, nak. Baiklah, kami akan menunjukkan tempatnya di Rengas Dengklok. Baiklah, tolong antarkan kami ke Rengas Dengklok. Saya, Pak. Kalau begitu, mari saya antar. Setelah sampai di Rengas Dengklok, Ahmad Subarjo segera melakukan perundingan dengan Insinyur Soekarno, Muhammad Hatta, dan para golongan muda dan tua lainnya yang ada di sana. Sekarang mengapa saudara sekalian membawa kami ke sini? Maafkan kelancangan kami, Bung. Ini demi keselamatan Anda. Kami ingin membicarakan masalah proklamasi kembali. Sudah kami katakan kepada kalian, masalah kemerdekaan masih akan dibicarakan dalam sidang PPKI. Tetapi kami semua berpendapat, mengapa menunggu untuk dimerdekakan oleh Jepang? Mengapa menunggu hasil sidang PPKI kalau kita bisa bergerak dengan kekuatan sendiri? PPKI itu bentukan Jepang, Bung. Kami ingin memproklamasikan kemerdekaan tanpa campur tangan Jepang. Benar, namun kita masih terlalu dini untuk memproklamasikan kemerdekaan. Selain itu, kita belum siap, masih membutuhkan bantuan dari Jepang untuk merdeka. Bila perkataan Jepang tentang kemerdekaan bangsa kita hanya janji manis belaka, apa yang akan Anda lakukan? Akan selamanya menunggu janji itu, Bung. Kita harus segera memproklamasikan kemerdekaan sekarang juga, demi rakyat yang sudah bertahun-tahun terbelenggu oleh penjajahan di tanah air mereka sendiri. Mereka berhak bebas, dan sekarang saatnya. Tenang saudara sekalian, mari kita bicarakan semuanya dengan kepala dingin, tidak perlu dengan ketegangan, oke? Setelah berkata seperti itu, Sitanjo Singgi pergi keluar ruangan bersama Insinyur Soekarno dan Muhammad Hatta. Setelah mereka pergi keluar ruangan, mereka segera melakukan perundingan. Saya mengerti perhitungan Anda berdua mengenai masalah proklamasi ini. Kita memang belum mempertimbangkan semuanya dengan matang, tapi saya percaya kita dapat bangkit dan memanfaatkan situasi ini. Kesempatan tidak akan datang dua kali, Bung. Apa yang mereka katakan benar adanya, dan saya mendukung mereka. Apakah kita bisa? Akankah ini semua mungkin dilakukan? Tentu mungkin, Bung, asal kita berusaha. Tentu akan kita temukan jalan keluarnya. Lagi pula, para pemuda di Jakarta sedang menyusun strategi pertahanan untuk mencegah serangan dari Jepang ataupun sekutu yang tidak menerima proklamasi bangsa kita. Saya setuju, kita akan memproklamasikan kemerdekaan tanpa ada campur tangan Jepang. Setelah melakukan perundingan, mereka kembali ke ruangan di mana para golongan tua dan muda sudah menunggu. Akhirnya, tepat pukul 17.30 WIB, rombongan dari Jakarta sampai di Rengas Dengklok untuk menyambut Insinyur Soekarno dan Muhammad Hatta. Setelah kalian semua baik-baik saja, jadi bagaimana keputusannya? Kemerdekaan akan dilaksanakan tanpa campur tangan Jepang. Lalu kapan kita akan melaksanakannya? Menurut saya, bagaimana jika besok pasukan pemuda di Jakarta sudah siap? Ya, kita akan melaksanakannya besok pagi. Setelah selesai perundingan di Rengas Dengklok, semua anggota golongan tua maupun muda kembali ke Jakarta untuk membahas lanjut rencana proklamasi kemerdekaan tanggal 17 Agustus 1945.
akan tetapi mereka tidak bisa langsung kembali ke Jakarta karena dihadang oleh tentara PETA. Setelah Ahmad Subarjo memberikan jaminan kepada komandan tentara, PETA direngas dengklok bahwa kemerdekaan akan segera diproklamasikan. Keesokan harinya, Ahmad Subarjo diperbolehkan membawa mereka kembali ke Jakarta. Pada malam itu juga, akhirnya pada tanggal 16 Agustus 1945, rombongan Insinyur Soekarno dan Muhammad Hatta tiba kembali di Jakarta pada pukul 23.00 WIB. Setelah menurunkan Fatmawati dan putranya di kediaman Insinyur Soekarno, pemimpin perjalanan Ahmad Subarjo membawa mereka langsung menuju rumah Laksana Maeda di Jalan Imam Bonjol nomor 1 Jakarta. Malam. Selamat malam, Bung. Ada apa? Maaf kami mengganggu Anda malam-malam begini. Kami perlu tempat untuk membicarakan rencana kemerdekaan yang akan dilangsungkan esok hari. Nah itu, kalau begitu masuklah. Saya turut gembira mendengar kabar ini. Silakan gunakan ruangan yang kalian butuhkan. Saya akan pergi istirahat. Terima kasih Pak Perwira.